Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Gunawan dari SDN Giri Harja, CGP Angkatan 11, dan pada kesempatan ini saya berperan sebagai observer dan di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Brajat, CGP Angkatan 11. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Warung Kondang. Saya di sini berperan sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apianti, CGP Angkatan 11 dari SDN Sukma Jaya yang berperan sebagai coach. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Hari ini Pak Denny akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Sri. Ya, betul sekali, Pak. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai praktik nanti Bapak di lapangan? Baik, Pak. Boleh sekali, Pak. Silahkan. Nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak buat nanti? Baik, saya untuk penilaian yang akan saya gunakan itu biasanya Pak insya Allah akan saya gunakan sesuai dengan indikator dari tahapan Tirta yang tadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Oh iya. Kemudian nanti kompetensi coaching mana yang akan Bapak kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot Pak, kemudian yang bersifat terbuka sehingga nanti si coach itu pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang harus dia ambil begitu Pak. Ya. Kemudian bagaimana kompetensi yang lebih spesifik dari observasi tersebut? Yang saya inginkan itu coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-ide yang dia miliki Pak. Oh, jadi lebih spesifik lagi ya. Jadi untuk lebih berpikir dan menggali idenya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Denny. Sekarang Pak Denny bisa mulai melakukan atau melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Sri. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik. Baik, kemarin Ibu Sri itu ada menghubungi saya Bu ya? Iya betul Pak. Baik, itu kira-kira ini yang saya baca dari WA dari Ibu gitu ya. Iya. Ada apa itu Bu kira-kira ini? Bisa diceritakan nggak Bu ini tujuan pertemuan kesan Bu? Iya. Saya kan mau konsultasi ya sama Bapak ya. Perkara anak saya di sekolah kan saya mengajar itu di kelas 4 ya Pak. Nah di salah satu murid saya itu ada yang suka tidur di kelas pada saat pembelajaran berlangsung Pak. Itu hampir tiap hari anak tersebut tidur di kelas Pak. Baik. Oh, jadi tujuan Ibu mau bertemu saya ini berdiskusi tentang anak yang sering tidur di kelas begitu Bu ya? Iya betul Pak. Baik. Ini menurut Ibu ini kan kegiatannya pasti mengganggu ya saat Ibu nggak kondusif gitu ya pembelajaran di kelas, atau Ibu perasaannya gimana nih dengan kondisi anak Ibu di situ pada saat? Saya selain merasa terganggu ya, kita sedang menerangkan, ternyata ada anak yang tidak mendengarkan gitu Pak, tidak memperhatikan kita sedang menerangkan, dia malah tidur di dalam kelas gitu. Jadi saya merasa terganggu Pak dengan keadaan seperti itu gitu. Baik, iya betul. Nah sekarang gini kira-kira, apakah hal itu sering terjadi kah atau memang saat-saat tertentu saja si anaknya itu? Karena saya pengen curhat dengan Bapak itu, karena anak tersebut emang sering sekali Pak melakukan perbuatan seperti itu gitu Pak. Baik. Nah sebelumnya Ibu, apa kira-kira nih tindakan yang telah Ibu lakukan kepada anak tersebut? Saya udah memperingati dia ya Pak ya, kalau misalkan lagi pembelajaran berlangsung, supaya dia tidak tidur di kelas gitu, memperhatikan saya sedang menerangkan gitu Pak ya. Sudah dipanggil sama saya jadi individu dengan individu anak tersebut, tapi sampai saat ini anak tersebut belum berubah, masih tetap seperti itu Pak. Baik.
kira-kira nih menurut Ibu nih, penyebabnya apa sih Bu? Kira-kira anak tersebut bisa tidur di kelas begitu kah? Apa mungkin ada faktor-faktor tertentu gitu Bu menurut Iya. Ibu ini kira-kira? Iya, kan kemarin saya pernah manggil dia ya Pak ya, jadi individu dia ini. Nah saya bertanya kepada dia kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Nah kata anak tersebut dia itu suka main game sampai larut malam Pak. Jadi kan mungkin keasikan ya Pak ya, kalau sudah main game sampai larut malam keasikan. Jadi dia waktu tidurnya kelewat dan akhirnya dia tidurnya larut malam gitu Pak. Oh baik-baik. Selain daripada faktor tadi kan main game gitu Bu, Ya. ada nggak kira-kira faktor yang lain Bu? Ya mungkin karena kurang tidur itu Pak, jadi anak tersebut tidak bisa di kelasnya jadi ngantuk, jadi lelah gitu Pak, karena semalaman main game itu mungkin Pak. Baik-baik. Nah terus ini untuk penyebabnya Bu ya, faktornya berarti hanya si anak itu sering main game ketika Ya. malam Bu ya. Ya sampai larut malam. Ketika Ibu ada pemanggilan kepada orang tua nggak kira-kira? Saya udah mencoba memanggil orang tuanya dan saya sudah berdiskusi dengan orang tuanya gitu ya tentang hal tersebut, dan orang tuanya katanya sih mau memberikan jadwal gitu Pak kepada anaknya supaya disiplin waktu tersebut. Kata orang tuanya. Ya, gitu. kata orang tuanya. Baik. Jadi tiap pagi-pagi ada alarm buat membangunkan dia gitu Pak. Kalau tidak sama dia sendiri dibangunkan gitu ya. Terus pas malam-malam pas mau tidur jangan biarkan anak tersebut main game terlalu malam sampai larut malam gitu. Ini kan tadi baik itu menurut orang tua Bu ya. Iya. Sekarang ketika si anak kan sudah dipanggil tadi ya kata Iya. Ibu ya. Itu pengakuan si anaknya bagaimana Bu? Ya dia sih katanya mau berubah Pak. Dia dari kebiasaan dia tersebut ya. Dia katanya mau mencoba untuk berubah gitu ya. Tapi sampai sekarang masih tetap seperti itu Pak. Jadi belum ada perubahan begitu Ya, ya? belum ada perubahan. Baik. Nah ini kira-kira nih di kelas 4 ini hanya baru satu anak itu saja atau ada anak yang lain Bu yang bersikap seperti itu? Anak itu saja Pak. Baik, anak itu saja. Nah tindakan Ibu yang pertama kira-kira nih menurut Ibu nih, kan mungkin kejadian ini belum hanya sekali Bu ya, Ya. belum hanya tahun ini aja. Kira-kira sebelum-sebelumnya pernah nggak terjadi? Pernah Pak, cuman waktu dulu itu pas saya sudah menasihati dia, sudah memberikan pengarahan kepada dia, dia langsung berubah gitu Pak. Nah kira-kira kalau dulu kan bisa berubah Bu nih, Ya. bisa nggak diceritakan ke saya tindakan yang Ibu lakukan kepada anak yang sering tidur di kelas? Bisa nggak diceritakan? Dulu itu kan seperti itu kejadiannya ya Pak ya, suka tidur di kelas. Tapi waktu dulu itu di saat mau jam pulang gitu Pak, jam akhir-akhir pelajaran gitu. Kalau yang sekarang kan awal-awal pelajaran ya Pak. Nah yang akhir-akhir pelajaran mah katanya dia emang suka lelah habis main bola kayak gitu. Nah pas saya bilang ke dia kalau misalkan gimana caranya kalau supaya dia tidak tidur di kelas pas jam terakhir. Nah dia itu kalau sudah main bola jangan dulu masuk gitu Pak. Jadi sebelum masuk ke kelas itu, sebelum bel masuk berlangsung terjadi, nah anak tersebut istirahat dulu gitu. Jadi sebelum waktu istirahat habis dia main bolanya berhenti gitu Pak. Jadi tidak terlalu capek gitu. Oh Ibu kasih saran begitu Bu ya? Ya, Dan itu efektif nggak Bu kira-kira? ya alhamdulillah efektif kalau yang dulu Pak. Yang dulu, Ya. ya. Nah kalau yang sekarang nih, menurut Ibu nih kan ketika dipanggil kan tadi udah orang tuanya Bu ya. Nah kemudian juga si anaknya juga sudah tindakan yang Ibu kira-kira nih, apakah bisa disamakan dengan yang tadi supaya lebih efektif gitu bisa? Ya, kalau yang dulu itu kan udah pasti ya Pak ya, udah pasti dia kelelahan karena istirahat. Pas waktu istirahatnya itu dia main bola sampai full ya Pak, sampai beres istirahatnya. Nah ditanggulanginya itu kan jadi dikurangi gitu ya waktu itunya main bolanya. Jadi sebelum masuk itu harus istirahat dulu, jadi dia nggak ngantuk lagi. Nah kalau yang sekarang biasanya pagi-pagi Pak itunya tidurnya. Jadi pas masuk itu kan yang lain masih fresh ya Pak ya, yang lain masih fresh, masih
segar gitu ya, masih bisa konsentrasi dalam pembelajaran, dia malah tidur gitu Pak. Baik. Kan orang tua sudah dipanggil, Iya, anaknya juga sudah dipanggil. Apakah dibuat sebuah surat perjanjian Bu? Kan pasti mengikat kepada orang tua ya ini ya. Iya. Enggak sih Pak, belum ada surat perjanjian, saya cuma memperingatkan aja kepada dia ya, dan memberi saran kepada orang tua saja gitu Pak. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, kalau hanya sebatas saran, kan mungkin nanti bisa terulang. Apakah dengan surat perjanjian bisa bermanfaat menurut Ibu pada orang tua dan anak tadi? Menurut saya sih mungkin bisa ya Pak ya, tapi saya belum mencoba tuh Pak, belum mencoba untuk membuat surat perjanjian tersebut. Nah, kedepannya apakah Ibu ingin mencobanya begitu untuk surat perjanjian antara orang tua, pihak sekolah, kemudian dari anak tersebut begitu agar berubah pola tidurnya berarti Bu ya ini? Iya. Rencananya saya akan mudah-mudahan bisa ya. Saya akan membuat rencana membuat surat perjanjian, pernyataan juga mungkin ya dari orang tua ya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan seperti itu. Dan saya akan di sekolah itu saya akan memberikan pembelajaran tentang disiplin waktu, tentang baiknya tidur yang cukup gitu, menjelaskan pada anak-anak dengan berkelompok gitu Pak. Jadi disiplin waktu, terus buat kesehatan tidur yang cukup itu ya. Kemudian jeleknya untuk main game terlalu lama gitu Pak, mungkin seperti itu. Jadi secara kelompok, secara keseluruhan, jadi tidak terfokus saja sama anak tersebut saja. Baik. Itu kan rencana tindakan Ibu yang yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira rencana yang sudah Ibu tadi sebutkan tadi ini efektif nggak menurut Ibu kira-kira nanti? Yang sudah Ibu bertanggung jawab? Insya Allah efektif Pak. Ya. Sejauh mana tuh Bu tingkat keberhasilan menurut Ibu? Mungkin sekitar 80%-an lah Pak. 80% berarti lumayan berefek Bu ya nanti sangat bagus sekali. Baik. Terus untuk ini terobosan-terobosan nih Bu ke depannya nih kira-kira nih supaya anak mungkin ada faktor apa mungkin ya anak tadi ada nggak kira-kira terobosan apa atau Ibu pernah sharing kepada rekan sejawat ada terobosan untuk menghadapi anak yang seperti ini mungkin? Mungkin terobosannya untuk memberi pelajaran tentang disiplin waktu saja Pak. Jadi kalau misalkan bermain HP itu di waktu-waktu yang lenggang gitu ya, seperti waktu libur atau waktu setelah pulang sekolah agama gitu, tapi jangan sampai larut malam gitu Pak, mungkin sampai jam 5 atau jam 6 sebelum sholat maghrib gitu Pak. Kalau untuk dari segi media pembelajaran ada nggak kira-kira yang bisa membantu untuk proses supaya tidak ngantuk lah si anak jadi tidak ngantuk di kelas ya Pak ya. Iya. Ya, sepertinya saya akan mencoba untuk ice breaking dulu ya Pak ya sebelum pembelajaran ya. Ice breaking sebelum pembelajaran, terus kegiatan-kegiatan secara berkelompok. Jadi anaknya tidak ngantuk lagi karena teman-temannya semua ada gitu ya yang memberi motivasi kepada dia. Betul. Baik Ibu, baik. Nah, menurut Ibu nih, ini rencana yang sudah Ibu akan lakukan ini kira-kira sudah disampaikan kepada kepala sekolah belum Bu rencana? Belum Pak. Rencananya bagaimana kira-kira nanti? Ya mungkin saya akan memberikan mengelompokkan anak-anak tersebut di kelas itu ya. Kemudian saya akan memberi pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih bergembira gitu, lebih menggembirakan anak-anak sehingga tidak ada lagi yang ngantuk di kelas. Kalau untuk pembicaraan dengan kepala sekolah, apakah ada juga yang ingin disampaikan? Mungkin minta saran atau masukan dari kepala sekolah? Iya, mungkin kalau misalkan sudah anak tersebut belum berubah juga ya Pak ya, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah. Baik. Nah ini Bu, menurut Ibu nih kira-kira nih, yang komitmen ini apakah akan dijadikan sebuah komitmen atau sebagai pegangan Ibu nanti untuk rencana kedepannya atau bagaimana yang sudah disebutkan? Saya akan saya
Mungkin itu akan menjadi komitmen saya apabila ada kejadian ini terulang gitu ya. Nanti saya ada gambaran lagi Pak ke depannya. Baik, baik. Nah, setelah nanti ketika komitmen Ibu berhasil nih, apakah ada juga rencana ingin penyimbasan atau berbagi praktik baik kepada rekan sejawat yang mungkin mengalami juga nih yang kondisi seperti Ibu nih kira-kira? Iya. Mungkin kalau misalkan teman sejawat ada yang mengalami hal sama seperti saya, nanti saya langkah-langkah yang saya praktekkan ini, insya Allah saya akan memberikan ke dia cara-caranya seperti apa. Baik, baik Ibu. Nah, saya harap nanti ketika Ibu sudah melakukan pengimbasan atau praktek baik yang sudah Ibu lakukan tadi, bisa berbagi lagi kepada saya atau menghubungi lagi mungkin Bu ya. Iya, Nah, seperti itu mungkin nanti saya harapkan apa yang sudah Ibu lakukan ini saya sendiri bisa mengetahui nih sejauh mana nih gitu Bu. Kira-kira bisa nggak Bu kira-kira nanti? Ya insya Allah nanti kalau misalkan sudah ada perubahan saya berkonsultasi lagi dengan Bapak, ngobrol lagi dengan Bapak ya Pak ya. Keberhasilannya, tingkat keberhasilan yang saya lakukan. Baik. Nah, sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah sesi pertemuan diskusi kita sekarang ini? Ya alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega apa yang asalnya tadi saya unek-unek saya terpendam ya Pak ya di dalam dada saya gitu ya. Tapi sekarang setelah ngobrol dengan Bapak jadi alhamdulillah saya sudah merasa lega. Unek-unek saya sudah plong gitu ya, sudah tercurahkan dengan ngobrol dengan Bapak ini. Baik Ibu Sri, terima kasih loh ini sudah memberikan kepercayaan bisa berdiskusi dengan saya. Jadi saya juga mendapatkan ilmu baru begitu ya dengan diskusi dengan Ibu Sri, ada terobosan, ada strategi tadi ya, ada aksi nyata yang akan dilakukan dan saya harap jangan sungkan lagi ya nanti hubungin dengan saya. Saya tunggu loh Bu ya. Iya, terima kasih Pak atas waktunya udah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Ibu, pokoknya nanti ke depannya saya tunggu Ibu untuk bercerita dan membagi lagi ini praktik baiknya kepada saya. Insya Allah nanti saya akan menyediakan waktu yang khusus untuk Ibu kita berdiskusi lagi. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan ini. Saya tunggu loh ya praktek baiknya atau kabar baiknya dari Ibu. Iya Pak. Ya, jangan lupa lagi untuk hubungi saya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sekian mungkin pertemuan kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, alhamdulillah luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah Pak Denny lakukan kepada Bu Sri. Namun ada sedikit yang ingin saya gali terkait dengan praktek coaching yang tadi Pak Denny lakukan. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah disebutkan tadi di awal, Pak Denny? Baik Pak, berdasarkan catatan saya tadi ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Pak. Nah di sini coach itu sudah mulai terlihat, ada muncul ide-ide kreatifnya, kemudian ada juga terlihat langkahnya juga sudah mulai jelas, kemudian kapan mau dilakukan dan juga ada rencana aksi yang sudah nampak terlihat begitu Pak, dan juga sudah muncul ide-ide yang akan atau yang harus dikerjakannya. Baik, terima kasih Pak Denny. Tadi saya juga sudah mengawati ya jalannya coaching antara Pak Denny dengan Bu Sri. Jadi mohon izin ya, boleh ya sedikit menyampaikan pengamatan tadi yang saya lakukan kepada Pak Denny. Sudahkah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide si coach itu sudah tergali sehingga terlihat sudah luntut waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat media pembelajaran dan lain-lain. Sudah sangat detail tergali semuanya, luar biasa sekali Pak Denny. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Pak Denny mau mengembangkan potensi yang mana? Baik Pak, izin menjawab Pak ya. Baik. Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan Pak kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Tapi mungkin lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coach, karena pada dasarnya ya setiap orang punya potensi yang luar biasa gitu Pak, apabila kita mampu untuk menggalinya. Waduh, luar biasa sekali Pak Denny. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Denny bisa menjadi seorang coach yang mampu membuat inspirasi bagi rekan-rekan sejawatnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny.